Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian, edisi hari Kamis, tanggal 15 April 2021, dalam masa Paskah yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, berilah kiranya kami roh-Mu agar memahami dan mengalami bahwa kekuatan dan kedamaian terdapat pada nama Yesus Kristus Putra-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabda-Mu yang kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini semakin menjiwai seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai 36. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Allah telah mengaruniakan rohnya tanpa batas. Yesus adalah utusan Allah yang menyampaikan firman Allah. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Yang menerima Yesus akan memperoleh kehidupan kekal, sedangkan yang menolak Yesus akan menerima murka Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini kita merenungkan Injil yang menceritakan tentang kisah kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus yang adalah puncak pernyataan dari kasih Allah itu. Yohanes Pembaptis adalah seorang tokoh yang luar biasa dan disegani oleh banyak orang. Pola hidupnya yang berbeda, karya kenabiannya di tepi sungai Yordan, dan tindakan pembaharuan diri yang dimaklumkannya dengan cara pembaptisan menarik begitu banyak orang. Bahkan tindakan Yohanes Pembaptis itu sampai pada hari ini dipertahankan di dalam gereja.
Ia juga bahkan sempat dianggap sebagai Mesias yang akan datang itu. Ia sendiri menyebut bahwa dari semua yang pernah dilahirkan oleh seorang perempuan, tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, meskipun demikian, Yohanes Pembaptis tidak pernah memegahkan diri. Yohanes tidak pernah merebut apa yang bukan menjadi haknya. Walaupun orang pernah menganggap dia sebagai seorang Mesias yang dinanti-nantikan, namun Yohanes Pembaptis tidak mengiyakan apa yang dikatakan atau dianggap oleh orang-orang itu terhadap dirinya. Ia tetap konsekuen dan setia pada tugasnya sebagai seorang utusan yang bertugas untuk mempersiapkan kedatangan dari puncak kasih Allah kepada manusia, ialah firman Allah, sabda Allah yang akan berjelma menjadi manusia, ialah Yesus Kristus itu sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, jika sedemikian luar biasanya Yohanes Pembaptis ini, maka kita harus memperhitungkan secara sungguh-sungguh kesaksiannya. Apa yang dia katakan tentang Yesus? Yohanes Pembaptis memberi kesaksian mengenai Yesus sebagai berikut. Yesus adalah yang berasal dari atas. Perkataan Yesus adalah sabda Allah itu sendiri. Yesus itu adalah utusan Allah. Kepada Yesus Allah telah menyerahkan segala sesuatu. Percaya kepada Yesus memberi jaminan bagi hidup yang kekal. Dari kesaksian tersebut timbul sekarang pertanyaan untuk kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apakah kita mengklaim diri lebih besar daripada Yohanes Pembaptis sehingga kita menyangkal pernyataannya mengenai Yesus? Apa sebabnya iman kita maju mundur? Kadang demikian yakin terhadap Yesus, terkadang pula ragu-ragu, kadang berserah diri kepadanya, namun terkadang pula goyah. Kalau betul-betul kita ini adalah pengikut-pengikut Yesus yang memiliki kedalaman iman yang sungguh-sungguh kuat dan tak tergoyahkan, maka seharusnya tidak ada lagi kejahatan di muka bumi ini, karena kita semua melaksanakan apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita, yaitu mengajarkan tentang kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Namun nyatanya kita lebih suka hidup dalam kegelapan dunia ini, karena memang kita lebih suka hidup dalam kegelapan dosa. Rupa-rupanya hidup dalam kegelapan dosa itu sangat mengenakan, dan karena itu banyak orang tidak mau keluar dari kegelapan itu. Sebaliknya, kalau kita hidup dalam terang kasih Allah, maka dibutuhkan pengorbanan supaya kita bisa bertahan dalam kehidupan terang Allah itu. Ada kemungkinan kita kehilangan kehormatan, kesempatan untuk memperoleh jabatan-jabatan, kekayaan, popularitas, dan lain sebagainya. Tetapi apalah arti semuanya itu? Apa gunanya kita memperoleh seluruh kemegahan dunia, tapi pada akhirnya kita akan binasa? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, hendaklah kita menjadi saksi-saksi terang dan kasih Allah. Tetapi kesaksian kita tentang terang dan kasih Allah itu bukanlah kesaksian terang dan kasih menurut ajaran manusia atau menurut tolak ukur kita sebagai manusia, tetapi hendaklah kita menjadi saksi terang kasih Allah berdasarkan tolak ukur dari Allah itu sendiri. Kalau kita mau bersaksi tentang terang kasih Allah, maka itu berarti kita harus rela menderita, memikul salib kita,
sebagaimana telah ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ketika Yesus berada di Taman Zaitun dan Petrus mencabut pedang dan memotong telinga dari seorang imam Malkus, maka Yesus katakan, "Sarungkan pedangmu. Barang siapa yang bermain pedang, maka akan binasa dengan pedang." Maka kalau kita selalu mengidolakan kekerasan dalam menyelesaikan setiap persoalan yang kita hadapi, maka dunia ini tidak akan pernah diliputi oleh rasa damai. Dunia akan terus diliputi oleh rasa benci yang berketurunan, beranak pinak, karena kita tidak berani untuk memutus rantai dosa. Asal itu ialah kita suka hidup dalam kegelapan dosa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita harus berani memutus rantai kekerasan, kegelapan dosa. Beranikah kita sebagai murid-murid Yesus untuk memutus rantai kegelapan dosa dalam kehidupan kita? Mari kita memberi jawaban yang konkret dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus. Semoga terang kasih Allah yang telah bangkit dengan jaya mampu menerangi hati kita, agar kita menjadi orang-orang yang dimampukan untuk memutus rantai kegelapan dosa yang terus-menerus menguasai dunia ini. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.